Nama saya Soeharto, SSMA. Kebetulan saat ini saya sebagai dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, mengajar di jurusan Ilmu Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Selama ini dalam penelitian, beberapa waktu yang lalu saya banyak ikut membantu dan berkontribusi dengan senior saya yang namanya Bu Latifatul Izzah, yang kebetulan banyak meneliti masalah-masalah kopi yang ada di sekitar daerah Tapal Kuda. Sedangkan saya banyak ikut terlibat utamanya dalam penelitian kopi yang ada di Jember dan di Bondowoso, karena kepakaran saya dan keahlian saya di sini sebagai budaya ya, sehingga saya sering terlibat dalam penelitian kopi utamanya yang punya aspek kebudayaan masyarakat, yaitu yang berkaitan dengan dunia perkopian yang ada di Bondowoso. Itu contohnya. Itu beberapa kali sudah saya lakukan. Kami kira ini membawa saya pada posisi bahwa ternyata kopi tidak hanya perkara tanaman kopi dan orang minum kopi, ternyata ada budaya yang mengikuti, yaitu budaya berkaitan dengan adat tradisi yang ada di Bondowoso, yaitu tentang masalah misalnya contohnya petik kopi. Nah, itu contoh. Kemudian masih dalam penelitian, karena unggulan yang ada di jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember ini berkaitan dengan sejarah lingkungan, akhirnya kami tergabung dengan kelompok riset atau terkenal dengan KRIS ya kalau di Universitas Jember ini, dan saya ikut kelompok KRIS sejarah lingkungan ini yang banyak meneliti tentang sungai-sungai besar yang ada di Jawa Timur. Yang terakhir yang kami teliti dengan kita, yaitu maksudnya kelompok KRIS yang ada di jurusan Ilmu Sejarah ini, berkaitan dengan Sungai Berantas. Misalnya seberapa jauh Sungai Berantas ini kontribusinya terhadap penulisan-penulisan atau historiografi terhadap sejarah lingkungan yang ada di Jawa Timur. Ini yang terjadi. Dan sampai sekarang penelitian itu masih berlanjut, di mana saya pribadi sebagai ketua peneliti yang sekarang ini berkaitan dengan judul penelitiannya, yaitu seberapa jauh semasa kemarin Orde Baru itu memanfaatkan Sungai Berantas untuk meningkatkan kapasitas pertanian yang ada di Jawa Timur. Itu yang penelitian yang sampai sekarang ini masih kita teliti ya. Jadi itu adalah hal penting. Karena apa? Karena di jurusan Ilmu Sejarah yang ada di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Dalam narasi yang kita bangun, dua kota besar yang ada di Jawa Timur ini sejak dahulu, demikian juga dengan kerajaan, yaitu kenapa hulunya itu di Malang dan muaranya di Surabaya. Dan sampai sekarang dua kota itu menjadi dua kota yang cukup dominan yang ada di Jawa Timur. Nah, ini erat kaitannya dengan seberapa jauh tentang Sungai Berantas dan seberapa penting Sungai Berantas bagi Provinsi Jawa Timur. Kenapa? Sungai yang punya panjang 320 km ini dengan luasan das sampai 18.000 km ini sebenarnya hampir bisa dikatakan sepertiga dari Provinsi Jawa Timur. Dan ini adalah yang dilewati Sungai Berantas ini adalah kabupaten ataupun kota yang sampai sekarang masih menjadi lumbung beras Jawa Timur. Itu narasi yang kita bangun dalam bentuk penelitian berkaitan dengan sungai sebagai hal penting bagi Provinsi Jawa Timur untuk mendukung pertanian, di samping memang hal-hal kalau zaman Orde Baru itu yaitu revolusi hijau. Itu yang kita dapatkan. Kemudian saya pribadi selama ini, karena saya sebagai seorang yang lebih dekat dengan kebudayaan, saya pribadi akhirnya juga membuat buku, yaitu yang berkaitan dengan budaya juga, yang saya kasih judul yaitu Membangun Identitas Budaya, Transformasi Kehidupan Sosial Budaya Orang-orang Jawa Ponorogo yang ada di Jember. Ini saya pakai acuan, dan penelitian saya ini di buku itu
dari tahun 1965 sampai tahun 1990. Kenapa saya memakai judul ini dengan angka tahun 1965 sampai 1990? Tentu saja secara umum kita juga paham pada tahun 65 terjadi huru-hara yang tentu saja melibatkan beberapa hal penting, termasuk bagaimana orang-orang Ponorogo ikut migrasi ke Jember ya waktu itu. Itu yang menjadi narasi yang saya bangun. Akhirnya saya membuat penelitian ini. Ternyata di Jember ini ada beberapa kultural yang katakanlah atau kebudayaan yang ikut terlibat. Yang ada di utara ini karena lebih berbasis etnisitas Madura, yang lebih berkembang juga tradisi, adat dan budaya Madura. Sedangkan di selatan Jember karena di sana lebih banyak orang-orang Jawa, akhirnya yang berkembang juga tradisi, adat dan kebudayaan Jawa. Itu yang kita lihat di sebaran yang ada di Jember. Tetapi khusus ketika saya meneliti ini, saya mencoba merangkum dan mencoba membuat penjelasan bahwa ternyata orang-orang Ponorogo yang merantau kemanapun, ini ketika mereka merasa sukses atau mapan, memiliki kesenian reog adalah suatu kewajiban. Ini yang saya dapatkan. Sehingga apa? Dalam buku itu saya mencoba membuat ini analisis-analisis, yang mana dalam analisis itu saya mencoba bagaimana orang-orang Jawa Ponorogo yang ada di Jember Selatan ini mencoba eksistensinya dengan membangun kelompok-kelompok kesenian reog. Ini yang menurut saya lumayan bagus dan luar biasa. Karena apa? Kalau kita lihat jumlah mereka yang tidak terlalu banyak dibanding dengan jumlah etnis Madura ataupun Jawa yang lain, ternyata mereka sampai sekarang ini kelompok reog yang ada di Jember Selatan ini cukup banyak. Di atas 10 bahkan mungkin 15 kelompok. Ini sesuatu yang luar biasa ketika saya mencoba membuat penelitian berbasis di daerah-daerah yang saya anggap yaitu sentral reog Ponorogo yang ada di Jember Selatan. Nah, karena mereka ketika kesini ini tidak punya pemahaman dinamisasi atau kata dinamika kesenian reog itu seperti apa, akhirnya saya mencoba dalam tulisan itu membuat catatan-catatan penting bahwa dinamika dalam kesenian reog Ponorogo itu telah cukup jauh. Nah, ini yang saya berikan dalam tulisan saya itu. Kemudian karena di Ponorogo sendiri mulai tahun 90-an ini sudah ada festival reog nasional dengan model pementasan yang agak berbeda, yaitu pakai panggung dan kemudian ceritanya ada alur cerita, kemudian seperti sendera tari gitu. Akhirnya saya memperkenalkan hal-hal itu pada mereka. Dan apa hasilnya? Ternyata mereka cukup antusias. Bahkan beberapa tahun terakhir ini kalau kita amati sudah ada beberapa kelompok atau grup kesenian reog Ponorogo yang ada di Jember Selatan itu mencoba ikut festival reog yang ada di Ponorogo. Nah, ini menurut saya ya dengan analisis yang saya katakan tadi, ya tentu saja ini saya ikut berkontribusi ya. Kenapa? Karena pertama, saya juga sebagai pembina kesenian reog yang ada di Universitas Jember, ini tidak lepas juga dari peranan atau kontribusi masyarakat yang ada di Jember Selatan, yaitu kesenian reog Ponorogo yang ada di Desa Pontang waktu itu. Kemudian saya dengan rekan-rekan yang dari Ponorogo mencoba mendirikan grup kesenian ini di lembaga Universitas Jember, dan alhamdulillah sampai sekarang kelompok saya grup ini yang namanya dikenal dengan PSRM Sardulo Anorogo ini selalu bisa ikut di festival reog Ponorogo yang ada di Ponorogo. Bahkan kami alhamdulillah beberapa waktu yang lalu masuk 3 besar. Ini capaian yang luar biasa. Karena apa? Karena ini akhirnya juga punya gairah atau punya semangat yang bisa saya transformasi ke masyarakat pecinta reog yang ada di Kabupaten Jember, utamanya yang ada di selatan. Jadi orang-orang katakanlah orang-orang Jawa yang ada di Jember bagian selatan. Itu yang bisa saya berikan. Jadi saya paling tidak dengan buku yang saya tulis, kemudian dengan pengalaman kelompok kesenian reog yang kebetulan saya juga pembinanya, paling tidak saya telah menularkan bahwa
mementaskan kesenian reog tidak harus hanya obyokan saja sebagaimana model-model masa lalu atau masa klasik Ponorogo. Jadi kita juga mulai membuat tari garap, kemudian membuat reog ala festival, dan alhamdulillah sekarang hal yang seperti ini dalam inovasi saya di Jember bagian selatan ternyata masyarakat bisa menerima, bahkan cukup antusias. Itu ya yang saya rasakan. Tentu saya merasa bahagia. Kenapa? Karena dari buku saya yang saya catat tentang migrasi orang-orang Ponorogo dari Ponorogo sampai ke Jember, kemudian transformasi kebiasaan-kebiasaan yang ada di Ponorogo di Jember ini yang saya catat sedemikian rupa, demikian juga berkaitan dengan ekonomi, politik maupun budaya yang lain. Ternyata memang orang-orang Jawa Ponorogo tidak bisa dipisahkan dari kesenian reog sebagai identitas untuk menyatakan dirinya, oh ini kami orang-orang Ponorogo dimanapun mencoba ikut memberi kontribusi berkaitan dengan kebudayaan yang mereka miliki. Demikian juga karena buku itu bagi saya cukup representatif ya, bukan perkara apa, karena kebetulan waktu itu saya mendapat hibah dari Universitas Jember berkaitan dengan penulisan buku. Akhirnya saya menemukan beberapa hal penting karena saya mengajar berkaitan dengan kebudayaan. Salah satu yang saya ampu itu adalah kajian budaya Jawa Timur, di mana itu persebaran budaya di Jawa Timur memang ada di situ. Buku ini juga saya jadikan referensi sebagai buku teks ya, untuk referensi yang berkaitan dengan kebudayaan Jawa Ponorogan. Ini ternyata antusias dan dampaknya cukup bagus. Kenapa? Karena beberapa mahasiswa banyak menanyakan tentang buku yang saya tulis itu, karena mereka juga ingin mengerti seperti apa berkaitan dengan seperti sejarah seni pertunjukan, pementasan, kemudian migrasi orang Ponorogo yang ke Jawa Timur di ujung selatan itu, banyak hal yang ingin mereka tanyakan. Saya selalu mengatakan bahwa di buku itu walaupun tidak sempurna 100%, tapi paling tidak dari pertanyaan teman-teman mahasiswa tadi bisa dijawab dengan baik ya, karena saya memang cukup serius ketika menulis buku itu. Jadi kami kira itu bagian penting dari buku saya pribadi yang akhirnya bisa untuk menjadi referensi ketika saya pribadi sebagai seorang pengajar kajian budaya Jawa Timur dalam kelas. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan dalam masalah ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak, baik lembaga maupun institusi, demikian juga masyarakat yang memberi kontribusi, tentu saja teman-teman kolega dan beberapa komunitas yang memang berkaitan erat dengan apa yang pernah saya tulis itu, demikian juga aspek-aspek yang ada di dalam penulisan buku tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila terlalu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.